terima kasih disampaikan. Dan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Universitas Trunojoyo Madura. Kepada Bapak Sorokim Esos SHMSI, kepadanya disilahkan. Mas, Ibu saja dulu ya. Pak Surohim mungkin lagi di dalam ruangan. Ini sudah. Monggo Pak Surohim. Halo, tes. Oke, dengar, dengar, dengar. Ya terdengar. Oke, terdengar Pak. Monggo. Mohon maaf, putus ya tadi ya. Oke, Pak. Monggo, lanjut. Halo, apa suara saya terdengar tuh? Terdengar, Dengar terdengar. jelas Bapak. Oh, sip. Oke, saya ulangi lagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Mardia Hayati, Kepala UPA PKK Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Ibu Malasari Lala, Learning Program Director of Mereka dan BC-BC Inisiatif, para undangan, dan seluruh mahasiswa, alumni, serta peserta yang hadir, baik secara daring maupun luring. Pertama-tama izinkan saya silih berganti ya, jadi mohon maaf kalau kemudian harus berbagi waktu pada Bapak Ibu sekalian. Intinya bahwa kami menyambut baik program yang diselenggarakan oleh UPA PKK ini karena pengembangan diri dan job hunting untuk alumni itu akan memperkuat ya, memperkuat akreditasi dari institusi maupun program studi. Karena itu apapun bentuknya ya, perubahan itu niscaya dan kita semua wajib untuk mengikuti perubahan itu secara positif, termasuk di dalamnya transformasi digital yang membawa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini tentu bukan sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang futuristik, tapi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang harus kita maksimalkan sehingga potensi alumni dan lulusan Universitas Trunojoyo Madura senantiasa relevan dan strategis sehingga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada UPA PKK Universitas Trunojoyo Madura atas inisiasi dan kolaborasi hebatnya bersama stakeholder termasuk hari ini dengan Microsoft, Komdiki, dan berbagai mitra strategis yang lain. Juga kepada narasumber kita Ibu Malasari Lala yang telah bersedia hadir dan berbagi pengalaman untuk memberi inspirasi kepada para mahasiswa dan alumni Universitas Trunojoyo Madura. Sekali lagi salam hormat kami dari pimpinan. Semoga kolaborasi dan kegiatan seperti ini bisa kita maksimalkan. Dan saya berharap kegiatan seperti ini akan dilakukan bisa secara berkelanjutan untuk menguatkan kompetensi dan adaptasi dari mahasiswa dan alumni Universitas Trunojoyo Madura.
Akhir kata, semoga kegiatan kali ini bisa berjalan dengan baik, memberi manfaat nyata, dan menjadi langkah awal dari pengembangan karir yang berkelanjutan bagi mahasiswa dan alumni Universitas Trunojoyo Madura. Sekali lagi, terima kasih pada PKK, terima kasih kepada para mahasiswa dan alumni, juga terima kasih kepada para narasumber. Sukses selalu untuk kita semuanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara pagi hari ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan semoga bisa bermanfaat baik untuk institusi maupun diri para mahasiswa dan alumni. Bila taufik walidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Srokin. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Unit Penunjang Akademik, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura. Kepada Ibu Dr. Mardia Hayati SPMP, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Mas Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat ketemu kembali kali ini di Zoom dalam acara yang berbeda lagi ya. Teman-teman semua, sebenarnya saya tidak memberikan sambutan ini majalah, kasih kepada tim biji-biji, ya, Mbak Malasari, ya, Malasari ya. Terima kasih sudah dengan berkolaborasi dengan UPA PKK. Teman-teman semua peserta, mahasiswa dan mungkin ada alumni juga yang hadir, UPA PKK itu adalah kepanjangan dari Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Di mana UPA PKK itu adalah salah satu entitas di Universitas Trunojoyo Madura yang menyiapkan mahasiswa untuk siap menjadi profesional dan juga siap menjadi wirausaha. Tentunya menyiapkan mahasiswa untuk siap bertahan hidup di tengah kondisi perubahan teknologi dan perubahan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, dalam UPA PKK mungkin teman-teman semua, para mahasiswa dan alumni itu belum pernah mendengar, belum pernah tahu bahwa di Universitas Trunojoyo itu ada salah satu lembaga yang membantu mahasiswa, memberikan pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa, memberikan pendampingan baik itu pendampingan karir maupun pendampingan menjadi wirausaha kepada mahasiswa dan juga alumni. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwa di Trunojoyo ada yang namanya UPA PKK. Nah, UPA PKK ini selama ini memberikan berbagai macam, teman-teman nanti boleh mengikuti dan wajib ya sifatnya mengikuti berbagai macam sosial media yang paling, dan kita juga sudah ada saluran di WA ya, saluran di WA teman-teman senyamannya mau bergabung atau mau mencari informasi UPA PKK, kegiatan UPA PKK di sosial media maupun di saluran WA silahkan. Nah, Mas Jalal dan tim di sini ada Mbak Gila, ada Mas Januar, ada siapa lagi di sini, itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang pada saat ini internship di UPA PKK membantu berbagai macam untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan di UPA PKK. Berbagai macam informasi yang kita sudah share di sosial media UPA PKK. Termasuk juga nanti teman-teman ada informasi lowongan kerja dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kita bersama dengan biji-biji ini untuk terkait dengan persiapan memasuki dunia kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat bergabung dan selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dan juga untuk mengikuti sosial media di UPA PKK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuki acara inti pada pagi hari ini, yang tentunya sangat menarik dan penuh dengan wawasan baru untuk memperluas pikiran kita di dunia luar karir dan teknologi digital.
Namun, sebelum itu, saya Jaludin Suyuti pada kesempatan ini yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi webinar. Level up your career, maksimalkan artificial intelligence untuk mengembangkan diri dan job hunting yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura yang saat ini bekerja sama dengan Komidigi, Microsoft, dan Mereka.io. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Ibu Malasari Lala, selaku Learning Program of Mereka and BGBI Initiative, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua, baik peserta, mahasiswa, tamu undangan, maupun panitia yang hadir melalui Zoom meeting. Hadirin yang saya hormati, webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang strategis dan tentunya aplikatif mengenai bagaimana artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan perencanaan karir, khususnya bagi kita sebagai generasi muda di tengah bersaing di dunia kerja modern, yang dimana di era digital yang serba cepat ini, kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Artificial intelligence bukan hanya tentang mesin pintar, tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakannya untuk mengoptimalkan potensi diri kita, memperluas peluang, dan juga menjawab tantangan dalam proses job hunting di era digital. Maka dari itu, dalam sesi ini kita akan bersama-sama mendalami strategi, peluang, dan kiat-kiat counter agar kita bisa memanfaatkan artificial intelligence secara maksimal dalam perjalanan karir kita. Untuk membuka sesi ini, mari kita bersama simak paparan inspiratif dari Ibu Malasari Lala. Kepada Ibu Malasari Lala, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Mas Jalal untuk openingnya. Dan juga sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sarokim dan juga Ibu Mardiah untuk kerjasamanya dengan Elevate dan juga Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar nih? Mungkin saya mau nanya pertama apa kabar dulu karena kita masih pagi ya, apa namanya masih jam 9.30. Ada yang sudah matanya melek atau ada yang baru banget ini nih baru banget bangun tidur. Ada yang lapar, oke. Yang lain gimana nih? Ada yang udah dapat kopi, udah melek belum nih? Jangan-jangan belum ready soalnya banyak yang nggak berani buka kamera ya Mas Jalal ya. Jadi saya tanya nih udah di depan. Jangan-jangan emang belum ready nih teman-temannya. Oke, ada yang bilang kesiangan. Nggak apa-apa, Kak. Kamera mah di mana nanti aja, buka aja dulu, Kak. Oke, sambil nunggu ya, saya sambil nunggu teman-teman untuk buka kameranya dan juga di-download aja apa namanya virtual background-nya karena nanti pasti kan akan ada sesi dokumentasi juga ya dari Mas Jalal di akhir acara. Jadi stay tune untuk ikut acara ini. Dan mungkin saya juga ingin echoing apa yang tadi Bu Mardia sudah sampaikan bahwa mungkin dari sisi organisasi juga UPA PKK akan membantu teman-teman baik itu mahasiswa maupun alumni untuk pengembangan diri dan juga lebih tepatnya eh, apa mendapatkan pekerjaan gitu ya karena kan pada saat kita selesai kuliah saya juga dulu sempat ada di kursi teman-teman semuanya sebagai mahasiswa lalu pasti kan harapannya setelah kita lulus kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat dan juga sesuai dengan apa yang kita minati sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga bisa mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari jenjang perkuliahan. Oleh karena itu, materi hari ini sebetulnya sangat berkaitan dengan aspirasi dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Mardia dan juga Pak Sarokim, bahwa kita harapannya
saya nanti akan berbagi insight bagaimana kalian bisa level up karir kalian dan bagaimana sih sekarang itu di industri itu seperti apa, apalagi dengan adanya AI sudah di mana-mana, situasi industri itu bagaimana? Karena perlu kita pahami bahwa situasi di dalam ruangan kelas atau situasi di dalam pembelajaran universitas dan situasi di dalam industri itu adalah dua hal yang berbeda. Dan apa namanya sangat bagus sekali kalau misalnya di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah menjalani internship, baik itu internship di UPA PKK ataupun internship di perusahaan lain ataupun organisasi lain, karena itu akan memberikan pandangan yang berbeda gitu. Karena oh beda ya di dalam ruangan kelas sama akhirnya kita bisa belajar mulai bekerja dalam konteks pekerjaan itu adalah dua hal yang cukup berbeda. Oke, nah sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya mau kasih lihat webinar rules dulu ya kita. Makanya tadi saya tungguin nih gitu kan. Lumayan nih tadi saya udah 3 menit saya tungguin untuk kalian on cam dan gunakan virtual background-nya. Nggak apa-apa kameranya burik kak, yang penting kaliannya mah nggak burik, jadi tenang aja. Pasti tetap cantik dan ganteng gitu ya. Jadi silakan on cam dan gunakan virtual background-nya. Sudah di-share virtual background-nya oleh tim saya, Kak Salsa, di kolom chat. Jadi silakan di-download dan digunakan. Lalu silakan tetap di-mute untuk audionya. Dan nanti kalau misalnya ada Q&A, saya akan minta nanti bantuan oleh Mas Jala juga untuk kalian bisa unmute ya. Kalau memang mau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ataupun langsung raise hand dan tetap beretika dalam berbicara dan juga dalam komunikasi secara tertulis di kolom chat. Lalu ayo kita engage dalam sesi ini bersama-sama. Kalau misalnya bisa menemukan tempat yang tenang gitu ya, supaya tidak terganggu audionya, maka silakan temukan tempat yang tenang. Dan yang terakhir adalah form presensi. Nanti akan diberikan kurang lebih sekitar 15 menit sebelum acaranya selesai untuk kalian bisa mendapatkan sertifikat. Jadi nanti akan ada form presensi ya dibagikan sebelum acaranya berakhir. Kemudian karena sesi hari ini akan fokus mengenai level up karir kalian, saya nanti akan buka 1 sampai 2 CV klinik untuk kita lihat apakah CV kalian sudah ready untuk masuk ke dunia industri atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berkenan dan ingin CV-nya untuk dilihat, untuk di apa namanya, untuk kita bahas bersama-sama apa yang kurang, apa yang sudah bagus, silahkan dipersiapkan. Nanti kita akan apa namanya bahas bersama mungkin 1 sampai 2 CV kalau memang berkenan. Kalaupun tidak, bisa ditulis saja melalui pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Oke, dan juga silahkan untuk berbagi apa namanya kegiatan kalian ya. Bisa di screenshot, nanti bisa di sharing di Instagram Story, dan jangan lupa tag kita mereka_IDN. Jadi bisa kelihatan nanti program learning journey-nya akan seperti apa. Oke, nah saya juga ingin menginformasikan sedikit mengenai programnya gitu kan, karena kalau lihat virtual background nih kan ada logo Elevate di sini, lalu ada logo Komdigi, ada Microsoft, ada biji-biji mereka. Sebetulnya apa sih program ini dan apa kaitannya dengan Microsoft, Komdigi, dan juga bagaimana biji-biji ada di program ini. Jadi Elevate itu adalah nama programnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat yang di sini nih, nah ini adalah nama programnya. Jadi kegiatan webinar ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Elevate. Nah, program Elevate itu apa? Program Elevate itu adalah program yang dicanangkan oleh Microsoft dan Kemkomdigi untuk menciptakan 1 juta AI-driven talenta Indonesia. Jadi harapannya 1 juta orang ini pertama bisa paham dulu nih AI itu apa sebagai persiapan untuk masuk ke dunia industri, untuk ke real world, bagaimana sekarang itu sudah segala-galanya AI gitu ya kan. Kalian juga pasti saya yakin sudah apa-apa AI, masuk Instagram AI, masuk TikTok AI, masuk Threads AI, Twitter AI gitu kan. Nah sekarang bagaimana AI itu bisa
dipakai untuk sebuah hal yang bagus, for good, untuk baik itu akademisi maupun bagaimana kalian bisa menggunakan dengan bertanggung jawab. Nah, programnya sendiri sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dari tahun lalu. Nah, kita em, akan berakhir programnya ini di akhir tahun ini, sorry, di akhir bulan ini. Tetapi tentunya ini feel free ya. Bagian dari program ini juga ada learning, apa nih? Ada learning self-paced learningnya. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah acara ini mau ikut untuk pembelajaran self learningnya, bisa silahkan di klik link yang sudah saya share di kolom chat. Tujuannya untuk apa? Nanti akan saya share pada saat di tengah-tengah materi ya. Kenapa sih kita harus banyak-banyak punya eh, credentials gitu ya. Saya nggak cuma mau bilang bahwa hanya sertifikat saja, tetapi ini adalah credentials, bukti bahwa teman-teman itu adalah talenta yang AI driven. Karena itu menjadi satu hal yang cukup penting saat ini, turns out cukup penting dibandingkan kalau misalnya saya reflect 10 tahun lalu pada saat saya mulai mencari kerja gitu ya, udah belum butuh. Kalau dulu untuk apakah kamu bisa AI, kamu ngerti AI nggak, kamu bisa pakai tools AI atau enggak? Zaman dulu mah udah nggak ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau sekarang itu ternyata nuansnya cukup berbeda. Jadi silahkan, ini gratis online course-nya. Jadi teman-teman bisa diklik saja dan langsung mendaftar ke online course-nya. Nanti akan dibantu juga oleh Mbak Salsa ya kalau misalnya teman-teman ketinggalan linknya. Nah, saya mau bahas ini nih sekarang. Jadi Microsoft itu baru saja meluncurkan laporan gitu ya, laporan Work Trend Index Annual Report. Jadi tren pekerjaan. Dan di dalam laporan tersebut ada 3 fase. Fase yang pertama ini adalah human dengan asisten, yaitu manusia dengan asisten. Fase yang kedua adalah manusia dengan agent, dengan AI agent. Dan fase yang ketiga adalah human-led agent operated, bahwa human yang uh, memimpin sebuah kegiatan, tetapi yang bekerjanya itu sudah full oleh AI agent. Nah, saya mau tahu nih teman-teman ada di fase mana. Kalau misalnya Kak, saya masih kerja sendiri, saya belum menggunakan AI sama sekali, maka teman-teman masih ada di fase 0. Jadi boleh di-share ke saya di kolom chat, teman-teman sudah ada di fase nomor berapa nih? Fase 0, fase 1, 2, atau fase 3. Jadi saya bisa eh, paham teman-teman familiarity-nya dengan tools AI itu sudah sejauh mana. Silahkan. Kalaupun belum pernah atau jarang banget pakai AI nih Kak, sama sekali. Pokoknya saya mah percaya diri, dan saya tahu kita sangat oke gitu ya. Jadi masih di fase 0 nggak apa-apa. Feel free. Oh, ada yang sudah di fase 3, berarti sudah membuat atau sudah develop AI agent ya Kak Dewi ya. Oke, silakan boleh di-share. Kita ada 60 peserta hari ini, yang jawab masih 2. Jadi boleh silakan di-share kakak-kakak semua yang ada di sini. Sekarang ada di fase mana nih? Fase 0, fase 1, fase 2, atau fase 3. Bagaimana kakak-kakak semua berinteraksi dengan AI tools? Oke, banyak yang fase 1. Nggak apa-apa loh. Karena saya juga masih di fase 1. Jujur saja saya juga masih di fase 1 karena belum masih dalam proses membuat AI agent. Jadi nanti saya juga akan jelaskan beda apa sih AI agent tuh gitu kan. Agent
sekarang udah banyak berubah terminologinya dari AI saja menjadi AI agent. Oke, berarti banyaknya jawab satu ya, tapi masih 10% nih atau masih 15% yang berinteraksi di kolom chat. Silahkan yuk teman-teman, kakak-kakak semuanya. Boleh share kalian sekarang ada di fase mana? Fase 0, yaitu masih human saja, masih diri kalian sendiri saja. Fase 1 yaitu kalian sudah menggunakan AI, baik itu ChatGPT, Microsoft Copilot sebagai asisten kalian untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari, atau kalian sudah di fase 2 yaitu kalian sudah develop AI agent, jadi sudah tidak prompting terus setiap hari, atau bahkan sudah di fase 3 AI agentnya sudah banyak untuk mengerjakan mungkin 30% dari pekerjaan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari. Oke, banyaknya di fase 1 ya, kalau saya lihat hampir secara rata-rata semuanya di fase 1. Ada yang sudah di fase 2, eh, tetapi belum yang di fase 3 ya, karena Kak Dewi katanya ralat tadi sebetulnya adalah fase 1. Jadi nggak apa-apa. Salah nggak sih Kak kalau aku masih di fase 1? Nggak salah, sama sekali tidak salah. Kalau masih ada yang di fase 0, Kak, salah juga atau tidak? Saya tidak akan bilang itu salah, tetapi kalau kalian masih di fase 0, artinya it's time for you untuk kejar. Karena itu adalah PR kalian saat ini. Karena kalau misalnya sama sekali belum bisa menggunakan AI tools, eh, nanti kalian akan obsolete. Obsolete itu akan ketinggalan zaman gitu ya, dengan teman-teman ataupun dengan saingannya yang lain. Oke. Lalu kenapa sih saya nanya fase itu di mana? Karena ini mungkin saya mau share juga sebuah perusahaan em, maskapai internasional ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu Emirates, sebuah maskapai internasional salah satu terbesar di Uni Emirat Arab. Dia sudah dengan sangat percaya diri bicara di depan publik bahwa bagaimana perusahaan mereka merekrut eh, karyawan-karyawannya dalam level apapun dan dalam job desk apapun itu sudah menggunakan AI. Dan ternyata penggunaan AI dalam proses hiringnya mereka itu sangat mengurangi budget dan juga waktu untuk dilaksanakannya proses hiring. Apa saja sih yang mereka lakukan? Ternyata dengan menggunakan AI dalam proses hiringnya mereka, mereka berhasil ngirit cost-nya sebanyak 1,9 juta dirham, mungkin bisa dikalikan 4.500, lalu secara rupiahnya gitu ya, lalu mereka bisa, karyawannya nih, orang-orang HR-nya, itu ternyata bisa berkurang waktu kerjanya sebanyak 1.100 hari, aplikasi CV yang mereka proses itu bisa sampai ratusan ribu, dan dari ratusan ribu AI yang mereka gunakan bisa men-shortlist sampai 26.000, dan mereka bisa meng-hire 2.500 orang semuanya dengan AI. Gitu. Jadi bayangkan kalian sekarang mau ngelamar di sebuah perusahaan, tapi perusahaan tersebut sudah pakai AI. Jadi sudah tidak lagi, Ibu, maaf, Bapak, Ibu, HR, tim hiring Human Resources, tim HRD, saya mau ngelamar, ini CV saya datang ke kantornya, sudah tidak seperti itu lagi. Sudah tidak ada lagi, masih ada mungkin untuk tipe-tipe pekerjaan yang memang konvensional gitu ya. Tetapi kalau kalian aiming high, kalau kalian punya aspirasi, Kak, saya mau bekerja di perusahaan internasional gitu, em, kalian harus sudah siap dengan fakta bahwa kemungkinan mereka juga sudah pakai AI di dalam hiring prosesnya.
Nah, nanti bagaimana kita akan tweaking itu. How can we fight the AI dengan AI lagi? Karena kalau misalnya kalian uh, fight mesin tanpa kaliannya juga bisa menggunakan mesinnya, ya kalah juga sama mesin. Nah, sekarang gimana caranya kalian bisa fight dan bisa lolos dari mesin-mesin yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar itu? Karena it matters. Nah, di hiring proses itu sendiri, itu AI-nya sudah dipakai di bagian mana saja. Jadi kalau teman-teman banyak yang sekarang masih berkuliah gitu ya, lalu bagaimana sih Kak kalau misalnya sekarang kalian lulus, kalian mau melamar pekerjaan, prosesnya itu seperti apa? Proses yang pertama itu adalah sourcing. Sourcing itu kalian punya CV, CV kalian dimasukkan ke dalam LinkedIn, CV kalian dimasukkan ke dalam websitenya perusahaan tersebut, itu namanya sourcing. Lalu dari sourcing nanti kalian masuk ke screening. Screening apakah kalian lolos tahap pertama dulu nih, tahap dokumentasi, tahap CV kalian lolos atau tidak. Kalau tahap dokumentasi CV kalian lolos, baru kalian masuk ke tahap interview. Lalu pada saat kalian masuk tahap interview, nanti akan ada beberapa kali interview dan langsung masuk ke selection dan onboarding. Bayangkan semua tahap ini sekarang sudah sama AI. Bahkan teman saya minggu lalu baru saja sharing ke saya bahwa, lah, sudah banyak perusahaan sekarang eh, dari screening ke interview itu sudah memberikan dua opsi. Kamu mau interview dengan AI atau kamu mau interview dengan manusia. Jadi itu tahap sudah terjadi saat ini. Bedanya apa? Kalau kalian interview dengan AI, kalian bisa interview kapanpun secepat dengan besok pun kalian bisa menjadwalkan interview. Tapi kalau kalian pilih interview dengan manusia, ya harus nunggu bagaimana tim HRD-nya available. Mungkin baru bisa available di 2 minggu ke depan, di 3 minggu ke depan. Kan ada berbeda consideration ya, akhirnya kita mau cepat di interview supaya kita dapat jawaban cepat, atau kita mau di interview dengan manusia, tetapi kita harus nunggu, yang which is kita juga nantinya harus siap bahwa kita ada kemungkinan kalah dengan kandidat yang milih interview dengan AI. Gitu. Jadi semua proses hiring ini, semua proses rekrutmen ini sekarang sudah dengan AI. Nah, kita akan fokus ke sourcing, screening, dan interviewing hari ini. Bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk kita bisa lolos screening ya. Yang penting itu lolos screening, teman-teman. Karena kalau kalian lihat, dia bentuknya adalah corong. Nah, corongnya itu adalah si tools AI-nya yang dimiliki oleh perusahaan itu. Bagaimana CV kalian tuh bisa lolos, jangan sampai nyangkut gitu ya. Jadi bagaimana CV kalian bisa lolos dari tools AI tersebut, nanti juga bagaimana kalian bisa menggunakan AI untuk belajar interview. Nah, ini beberapa peran AI dalam seleksi CV gitu kan, dan saya udah share juga sebelumnya. Dan banyak sekarang perusahaan sudah pakainya ATS ATS system. Jadi saya mau tanya lagi nih ke teman-teman yang ada di Zoom hari ini, 60 orang, mungkin dikurangi saya 59 orang gitu ya. Kalian, pertanyaan pertama, sudah punya CV atau belum? Silahkan boleh di-share, sudah punya CV atau belum? Oke, sudah. Ada yang belum? Boleh ya, yang lain. Dan tapi belum ketulis, berarti saya anggap belum ya. Sudah, tapi masih belum bagus. Iya, nggak apa-apa. Sudah. Oke, yang lain, ayo saya mau tahu kalian sudah statusnya saat ini sudah punya CV atau belum? Gak apa-apa loh kalaupun belum punya CV, feel free. Oke, banyaknya sudah ya. Oke, baik.
Kak, nggak usah marah-marah, Kak. Kak Ferdi nggak usah marah-marah, Kak. Tenang. Oke, pertanyaan nomor 2. Saya mau tanya, yang sudah punya CV kalian sekarang bentuknya CV ATS atau CV kreatif? Kalau yang belum paham apa itu CV ATS dan CV kreatif, bilang aja, nggak apa-apa. Oke, ada yang hanya punya ATS, ada yang punya ATS dan kreatif. Oke, dua-duanya punya. Oke, tapi mungkin dari 6 orang, which is hanya 10% ya yang menjawab ini jawabnya 10% dari partisipan menjawab ATS gitu ya. Nah, sisanya saya tidak tahu, tapi ada juga mungkin 5% bilang kreatif. Pertama, Kak, saya udah punya CV lalu tapi CV-nya belum bagus. Nggak apa-apa, Kak, soalnya bahkan saya pun sampai saat ini tetap tetap terus mengupdate CV saya dan memperbaiki CV saya gitu ya. Jadi kalau misalnya kakak bilang CV-nya sudah ada tapi belum bagus, nggak masalah nanti kita perbaiki hari ini. Lalu kalau yang ada jawab punya ATS dan juga punya kreatif dan mungkin kalian ada yang masih bertanya dari sisi kami sebagai tim HRD itu sebetulnya lebih bagus apa, ATS atau kreatif? Tergantung dari latar belakang kalian dan juga tergantung dari kalian itu ingin mengincar profesi seperti apa. Kalau misalnya profesi kalian memang lebih ke artistik gitu ya, lebih ke artis, lebih ke graphic design, lebih ke animasi, sangat em, apa namanya, sangat umum untuk kalian memiliki CV kreatif. Tetapi kalau misalnya eh, aspirasi pekerjaan dan juga latar belakang kalian di luar dunia kreatif, saran saya lebih untuk menggunakan CV ATS karena tadi itu tools AI yang dimiliki oleh perusahaan rata-rata mereka hanya mendeteksi CV-CV ATS. Jadi kalau misalnya kalian memiliki CV kreatif dan masuk ke sistem tersebut, itu otomatis nggak akan kesaring gitu karena tidak terdeteksi dokumennya. Jadi kalau misalnya bisa memungkinkan untuk memiliki CV ATS, maka silahkan dibuat CV ATS dan itu juga yang nantinya akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita langsung masuk ke praktik gitu ya, saya mau share beberapa apa namanya, beberapa informasi sedikit saja dulu, knowledge sedikit mengenai AI gitu ya. Apa sih AI? Karena setidaknya dalam bahasa awam kalian harus bisa menjelaskan apa itu AI. AI ataupun artificial intelligence itu adalah sebuah sistem komputer gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu sebelumnya komputer itu bentuknya besar sekali, lalu sampai sekarang akhirnya ada CPU yang hanya mini CPU, ya seperti itulah akhirnya dari mini CPU eh, berevolusi kembali untuk kemudian mesinnya atau sistem komputernya diajarkan untuk bagaimana sistem komputer tersebut bisa berpikir sebagaimana manusia berpikir dan bisa menyelesaikan masalah sebagaimana manusia juga bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, bagaimana seorang ibu mengajarkan anak bayinya sebuah kosakata eh, bola gitu ya, bol itu pun bagaimana manusia mengajarkan kepada sistem komputer tersebut dengan ribuan, jutaan, triliunan data, baik itu yang bentuknya adalah labeled data ataupun unlabeled data. Jadi kunci dari artificial intelligence itu sendiri adalah dari data. Bagaimana dia bisa berpikir karena dia sudah diajarkan dengan data. Dan itu menjadi kunci utama ataupun bensin utama dari artificial intelligence, yaitu data itu sendiri. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana AI diajarkan dengan labeled data atau data yang berlabel.
Jadi dia diberikan dua gambar bahwa ini bola, ini bukan bola, dan tapi banyak gitu datanya, jumlahnya sangat sangat massive, big data. Itu bagaimana AI diajarkan. Oke. Nah, in simple term atau dalam sebuah tadi ya dalam bahasa awam, AI adalah sebuah sistem komputer yang bisa mengikuti atau memimik bagaimana manusia bisa berpikir secara kognitif, yaitu bisa belajar dan juga bisa menyelesaikan masalah. Jadi kurang lebih secara garis besar AI definisinya adalah seperti itu, di mana di dalam AI sendiri banyak ya subset-subset AI, ada machine learning, ada neural networks, ada deep learning, ada facial recognition, ada OCR, ada NLP, ada big data. Ini semuanya adalah subset dari AI itu sendiri. Dalam segi sejarah, sebetulnya AI itu sudah ada dari ibu kalian ataupun bahkan kakek kalian lahir. Dari tahun 1956 AI sudah ada, lalu berevolusi menjadi machine learning di 1997, menjadi deep learning di 2017, lalu mulai hype, mulai menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari itu baru di 2021, yaitu adanya generative AI. AI yang bisa membuat atau yang bisa mengenerate teks, gambar, suara, video, bahkan sekarang sudah banyak ya video-video juga yang bisa di-generate oleh AI hanya dengan satu prompt pendek. Oke. Nah, ini ada beberapa tools generative AI yang cukup banyak dan sangat familiar sehari-hari. Kita ada ChatGPT, ada Midjourney, ada Copilot, ada DALL-E, Notion, Jasper, Runway. Mungkin kalian ada yang juga pakai Perplexity. Kalau mahasiswa biasanya pakai Perplexity untuk membantu kalian bikin jurnal, untuk kalian bikin tugas-tugas, itu biasanya pakainya Perplexity. ChatGPT sudah sangat amat familiar ya, tentunya untuk bikin gambar bisa pakai Midjourney, atau juga sekarang bisa dari Google juga bisa pakai untuk generate gambar. Tapi untuk hari ini saya akan pakai Copilot. Dan kenapa sih saya pakai Copilot dibandingkan ChatGPT? Aku akan kasih lihat ke kalian juga. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa generative AI itu adalah tools AI yang bisa generate, bisa membuat konten baru, baik itu dalam bentuk teks, image, video, bahkan coding. Nah, kita akan pakai Copilot hari ini untuk membuat atau merevisi CV ATS kalian. Jadi kalau kalian sudah punya CV ATS, maka kalian akan merevisi. Tapi kalau kalian yang belum, maka kalian akan membuat CV ATS bersama-sama. Oke. Nah, sebelum itu mungkin ada tambahan untuk knowledge bahwa beda ya antara searching dan prompting. Pada saat kalian masuk ke Edge atau kalian masuk ke Google, itu namanya kalian searching. Dan nanti jawabannya adalah banyaknya website-website yang muncul atas keyword yang kalian masukkan pada saat kalian searching. Tetapi pada saat kalian masuk ke tools AI, itu kalian nanti akan yang namanya prompting. Jadi kita nanti juga akan belajar prompt engineer, bagaimana prompting yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke praktik. Jadi teman-teman yang memang hari ini online-nya pakai laptop, silakan bareng-bareng ya. Kita kalian bisa merevisi CV kalian juga. Terus nanti as I promise, saya tadi sudah janji kalau memang ada yang mau CV-nya dicek oleh saya, nanti silahkan disiapkan saja. Nanti kita akan mungkin jam 10.30 ya, kita akan masuk ke CV klinik. Oke, sekarang kita masuk ke elemen penting dalam CV. Kalau yang sudah punya CV ATS, silahkan dilihat lagi apakah 5 elemen ini sudah ada di CV kalian. Header, summary, pengalaman kerja,
skill, dan juga pendidikan. Ini adalah 5 elemen penting yang harus ada di CV kalian. Oke, nah em, kalau kita ingin memperbaiki CV kalian, CV-nya harus bersih, harus fokus ke result, harus fokus ke eh, apa namanya hasil dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, lalu optimize untuk keywordnya, dan kalau kalian belum punya portfolio, maka siapkanlah portfolio kalian. Oke, kita buat CV dari awal ya. Kalau misalnya kalian belum belum punya CV, maka ini prompting atau prompt yang bisa kalian gunakan. Dalam prompt engineering, ini penting. Kalimat pertama itu adalah part yang paling penting. Kalian harus statement dulu. Kalian ingin AI-nya, Copilot-nya atau ChatGPT-nya bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai role apa? Jadi karena kita sekarang eh, berkaitan dengan CV, maka kita ingin AI-nya bertindak sebagai HR consultant. Saya akan masuk ke Copilot di sini. Kita akan masuk ke Copilot. Kalau teman-teman sudah laptopnya sudah download Copilot, nanti tampilannya akan seperti saya. Saya buka Copilot dari aplikasi Copilot. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki aplikasi Copilot, bisa buka dari browser manapun. Saran saya bisa buka dari browser Edge. Itu nanti di pojok atas itu akan sudah ada um, Copilot-nya untuk bisa langsung dicoba. Atau bisa langsung klik link yang saya share di kolom chat ya. Bedanya apa? Sebetulnya selama kalian login di Copilot-nya, baik itu kalian buka yang browser ataupun buka yang aplikasi, tidak ada bedanya. Tapi kalau kalian tidak login, maka akan ada beberapa perbedaan seperti mungkin history-history sebelumnya tidak ke-save gitu ya. Karena kalau misalnya kalian login, akan ada history-history sebelumnya, lalu kalian tidak bisa menggunakan fitur berbicara. Tapi kalau misalnya kalian login, maka fitur-fitur tersebut bisa kalian gunakan. Nah, saya akan lanjut menggunakan aplikasi. Sebelum kita praktik, saya ingin menjelaskan apa sih bedanya Copilot dengan apa namanya dengan ChatGPT gitu ya. Kalau misalnya di Copilot, kalau kalian di sini buka pojok kiri bawah, lalu akan ada settings. Di Copilot ini kalian bisa setting privacy. Kalau di ChatGPT, setahu saya dan saya sudah coba itu tidak ada. Kenapa ini penting untuk beberapa orang, khususnya untuk beberapa professional worker yang memiliki concern terkait data privasi, itu biasanya ingin memastikan bahwa data yang mereka masukkan ke dalam generative AI-nya tidak digunakan kembali oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk ChatGPT itu tidak ada setting tersebut, tetapi untuk Microsoft Copilot ini ada. Jadi kita bisa off-kan toggle data sharing-nya untuk memastikan bahwa data apapun yang kita masukkan ke dalam Microsoft Copilot itu tidak akan digunakan kembali oleh Microsoft untuk pengembangan produknya mereka. Jadi terkait data privacy di Microsoft Copilot itu lebih terjaga. Kemudian kita akan masuk di sini. Oke. Nah, silahkan ya teman-teman kalau ada yang mau coba, saya pastekan untuk promptingnya. Kita akan coba langsung di Microsoft Copilot. Ini untuk prompting kalau kalian baru bikin CV baru gitu dari nol. Tapi kalau kalian sudah punya CV, nah itu yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kita akan masuk langsung dari LinkedIn. Karena
kalau kalian sudah punya CV, lalu kalian ingin memastikan bahwa CV kalian memiliki probability lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain pada saat kalian melamar kerja, maka kalian harus jalan bareng-bareng antara CV dan juga pekerjaan eh, yang kalian ingin dapatkan gitu ya. Nah, misalnya kalian bisa masuk ke LinkedIn ataupun masuk ke manapun yang kalian yang kalian biasa eh, daftar pekerjaan gitu ya. Tapi kalau saya tetap masih LinkedIn yang paling updated. Jadi kalian bisa masuk ke LinkedIn lalu kalian bisa kalian bisa masuk ke salah satu em, pekerjaan yang ada di LinkedIn. Nah, di sini saya akan tunjukkan dengan CV saya dulu, lalu supaya kalian bisa tahu gitu ya. Nah, misalnya di sini ada em, sebuah pekerjaan gitu ya. Dan kalau namanya job post itu biasanya dia ada about the job, kemudian dia ada main responsibility-nya seperti apa. Nah, next-nya pada saat kalian masuk Copilot, yang saya ka- in- eh, yang biasanya saya lakukan adalah bertindak sebagai HR consultant. Saya ingin kamu untuk eh, melihat apakah profil saya memiliki kecocokan dengan lowongan pekerjaan yang ingin saya lamar, misalnya seperti itu. Berikut saya lampirkan CV saya dan berikut adalah lowongan pekerjaan yang ingin saya lamar, titik 2. Nah, ini em, prompt yang bisa kalian lakukan. Kenapa sih harus sama gitu ya? Kita lihat dulu probability-nya. Karena kalau misalnya kalian sudah mau ngelamar ke posisi manager, tetapi kalian adalah fresh graduate, maka Copilot bisa sedikit memberitahu kalian bahwa eh, jaraknya masih jauh gitu loh. Kalian fresh graduate, jangan dulu melamar untuk posisi-posisi yang memang sudah manajerial ataupun sudah leadership level. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin kita dapatkan insight terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa upload, jadi CV kalian bisa kalian cari di sini. Saya akan masukkan sebagai contoh CV saya ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke LinkedIn. Kita copy about the job-nya. Saya akan copy about the job. Kita akan copy, kita akan masukkan kembali ke Copilot. Oke. Pertama kita minta Copilot untuk melihat dulu kecocokannya gitu ya. Apakah kalian memiliki kecocokan dari CV yang sudah kalian miliki dan juga lowongan pekerjaan yang ingin kalian tuju. Oke. Nah, ternyata nanti jawabannya dari dari Copilot akan memberikan jawaban seperti ini. Kriteria dari pekerjaan yang kalian tuju dan kualifikasi kalian itu cocok atau belum. Nanti sudah ada nih, oh ini sangat relevan, ini terbukti, sangat kuat, ini sudah cocok. Kemudian ini sudah relevan, tapi ternyata ada satu yang masih red flag, bukan red flag ini kuning ya, yellow flag. Nah, bagian inilah yang akhirnya eh, kalian harus perbaiki juga di dalam CV kalian untuk bisa ditekankan supaya supaya probability kalian untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut juga lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini juga ada kesesuaian strategis dengan misi menekankan kesesuaian potensi diferensiasi rekomendasi ini sudah
ada. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian harus lakukan adalah list atau daftarkan 10 keywords yang ada di lowongan pekerjaan ini. Kalian harus tahu keyword-keyword apa yang diberikan oleh tim dari perusahaan ini. Keyword ini sangat penting karena biasanya keyword inilah yang dimasukkan oleh mereka ke dalam sistem hiring yang mereka menggunakan AI. Jadi pada saat CV kalian memiliki keyword-keyword yang memang sudah dimiliki oleh atau sudah dipost oleh lowongan pekerjaan itu, probability kalian akan tinggi. Jadi kalian harus lihat dulu nih. Oh, di sini misalnya di lowongan pekerjaan yang barusan saya pasted, itu ada 10 kata kunci penting. Transformative learning, design thinking, creative leadership, organizational transformation, facilitation, client engagement, interdisciplinary collaboration, innovation methodology, lalu future of work. Nah, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah apakah CV kalian sudah memiliki 10 kata kunci ini atau belum? Kalau misalnya CV kalian tidak memiliki 10 kata kunci ini, maka kemungkinan untuk CV kalian bisa lolos screening itu kecil. Gitu. Jadi kalian harus memastikan bahwa CV kalian memiliki kata kunci yang sudah dimasukkan oleh lowongan-lowongan pekerjaan yang kalian tuju. Berarti kalian harus spend time untuk memiliki atau untuk merevisi CV kalian menjadi sangat personalized untuk satu lowongan pekerjaan. Gitu. Jadi kalau kalian mau ngelamar ke 5 lowongan pekerjaan, maka idealnya kalian akan memiliki 5 CV untuk setiap lowongan pekerjaan yang berbeda. Gitu. Nah, tapi apa namanya yang harus kalian pastikan juga adalah jangan sampai kalian berbohong, gitu ya. Jadi kita hanya akan mainan kata. Kalian tetap menyampaikan sesuatu hal yang jujur di CV kalian. Kalian tidak mengada-ngada. Hanya saja kata-katanya kalian main-main di situ. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kalian punya kalian punya background pekerjaan ataupun background pembelajaran yang kalian miliki. Itu. Jadi kuncinya ada di situ. Nah, di sini kan sudah ada 10 kata kunci penting ya. Berarti yang selanjutnya adalah saya akan buka CV saya juga. Kita akan perbaiki CV-nya dari paling atas. Oke, nah ini adalah CV saya. Oke. Dari jumlah halaman, paling banyak halaman hanya 3 halaman ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya CV kalian masih lebih dari 3 halaman, ayo kita harus perbaiki bersama-sama. Gitu. Sekarang saya akan meminta Copilot untuk memperbaiki summary atau ya elevator summary saya agar sesuai dengan lowongan pekerjaan ini. Oke. Kemudian tolong bantu saya perbaiki summary ini agar sesuai dengan lowongan pekerjaan yang sudah saya share dan pastikan setidaknya 70% keywords yang digunakan pada lowongan pekerjaan reflected di dalam summary saya. Kenapa Kak 70%? Ini preferensi sebetulnya. Kalau saya ini preferensi 70% di preferensinya saya. Kalau misalnya, kalau misalnya bisa lebih dari 70%, that would be good. Tetapi kalau misalnya, ini case, tapi kalau misalnya di bawah 70% ya nanti probability-nya akan kurang juga gitu kan. Jadi saya udah share untuk prompting
caranya bisa kalian coba juga. Oke, oke. Nah, nanti kita bisa, oke, nah dia sudah akan merevise. Jadi, pada saatnya kalian harus membuat satu CV untuk satu lowongan pekerjaan, em, itu akan bebannya juga akan lebih ringan karena kalian menggunakan generative AI, khususnya di sini adalah Copilot untuk kalian bisa membantu membuat CV-nya, untuk membantu membuat CV kalian lebih cepat gitu. Jadi nanti ini bisa dilanjutkan gitu ya, revise professional summary, dan jangan lupa dibaca kembali apakah yang di share atau yang di generate oleh Copilot ini sudah sesuai atau belum. Karena sekali lagi tidak boleh bohong gitu ya. Karena pada saat kalian berbohong di CV kalian nanti akan menjadi bumerang sendiri untuk kalian pada saat kalian masuk ke sesi interview, karena nanti hiring manajernya akan tanya, loh kamu di CV bilangnya ini, coba kamu jelaskan kembali, jelaskan kembali bagaimana itu dilakukan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya akan menjadi bumerang untuk kalian. Jadi pastikan memang apa yang di eh, apa yang digenerate oleh Copilot sesuai dengan kalian. Kalau misalnya tidak sesuai, kalian bilang saja, kok kamu ada-ngada gitu. Kalau saya biasanya pakai bahasa yang ngobrol gitu ya sama Copilot. Jadi kita bisa bilang, kok kamu ada-ngada, saya nggak pernah em, melakukan yang kamu share di kalimat ini. Jadi lalu kalian copy paste lah salah satu kalimat yang menurut kalian enggak kok ini salah misalnya seperti itu. Terus nanti kalian bisa bilang lagi untuk pastikan tidak menambahkan informasi apapun yang di luar dari eh, CV saya saat ini gitu. Jadi kalian bisa lakukan hal tersebut. Kemudian part selanjutnya setelah summary adalah experience. Nah, ini sangat tricky gitu ya, untuk experience ini kalian cukup tricky saat ini. Em, karena misalnya Kak, aku tuh sebetulnya ngerjainnya banyak banget pada saat kemarin internship di PKK, lalu saya harus bagaimana gitu ya. Saya nggak bisa membuat atau merangkai kata-katanya dengan baik. Untuk saat ini, kalian bisa mulai bikin dan tulis CV kalian dulu, dan tulis sedetail apapun pakai bahasa kalian sendiri. Jadi kalaupun bahasanya berantakan nggak masalah, karena itu kita akan gunakan Copilot untuk melakukan hal tersebut, untuk kita perbaiki bahasanya dan kita memastikan bahwa kata kunci yang ada di lowongan pekerjaan yang kalian ingin tuju itu memang reflected di semua experience yang kalian miliki. Jadi kalian bisa perbaiki langsung untuk experience-nya, dan pastikan bahwa memang experience tersebut sesuai dengan em, sesuai dengan kalian punya lowongan pekerjaan yang kalian ingin tuju gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh di-share di kolom chat. Atau kalau misalnya mau langsung mau langsung unmute yourself, dan feel free to unmute yourself. Kemudian yang mau CV-nya kasih dicek oleh saya juga silahkan ya, feel free kalau ada yang mau dicek. Mungkin bisa share dulu ke saya biar saya ada gambaran kalian ada yang CV-nya mau dicek atau tidak. Boleh di share di kolom chat ataupun unmute ya, silahkan feel free. Kalau misalnya kalian ada yang mau
Wah, apa tuh saya nggak ngerti. Maksudnya gimana? Silakan. Atau semuanya sudah paham nih, karena saya apa antara kalian paham atau tidak mendengarkan. Oke, karena untuk si apa feel free ya. Jadi kasih tak apa namanya ada yang mau CV-nya di cek atau tidak. Mungkin saya mau nanya itu deh. Kalau misalnya ada CV-nya mau dicek, maka silakan share CV-nya nanti kita cek bareng-bareng apakah sudah oke atau belum. Jadi bisa saya lihat. Punya Yusri silahkan kalau misalnya Kak Yusrinya mau share, silahkan nanti kita cek bareng-bareng. Nanti saya cek, nanti kita akan bahas mana yang sudah oke dan mana yang sudah dan mana yang belum oke. Oke ya. Oke. Dari Kak Eli akan share ya. Oke, saya akan magang di Biro Jasa Penerjemahan. Kakak berarti backgroundnya ini ya Kak Eli, kebahasaan ya, sastra Inggris. Oke, oke kita lihat ya teman-teman bareng-bareng. Kak, yang pertama adalah Kak Elinya ada kan ya? Kak, yang pertama adalah saran saya kakak cari template baru ya. Karena apa? Karena ini template-nya terlalu corner ke pinggir Kak, minggir banget gitu loh. Jadi jarak alignment untuk atas bawah kanan kirinya tuh terlalu mepet. Toh kakak punya CV masih 1 halaman, jadi masih aman banget. CV paling banyak maksimal adalah di 3 halaman. Gimana caranya untuk cari template CV ATS? Kakak tinggal searching. Kalau saran saya, Kak, cari yang dari Microsoft. Kenapa? Karena udah bisa langsung di-download ke Word, gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa nih. Nah, kakak bisa langsung customize di Word. Saya juga yang saya tadi kasih lihat nih, yang punya saya, yang ini saya pakai yang ini, yang paling pertama, gitu. Jadi, kalau saran saya pakai yang dari sini. Ini saya share di kolom chat ya. Jadi, teman-teman yang masih mau download atau masih bikin dari nol gitu ya. Tadi ada Kak Ibra, silahkan bikin dari nol kakak untuk eh, tapi untuk template-nya kakak bisa pilih salah satu dari ini. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah saran saya cari yang template-nya itu tidak ada kotak-kotak gambar. Jadi misalnya kayak yang ini Jana Gardner, di belakang tulis di belakang namanya dia ada image kotak gitu ya. Nah ini kalau saya menyarankan jangan pakai ini, dihindarilah. Kenapa? Karena takutnya yang kotak ini terdeteksinya sebagai image. Pada saat dia terdeteksi sebagai image, tulisan yang ada di atas image-nya itu nanti kemungkinan untuk bisa terbacanya sedikit. Jadi sebaiknya yang ini dihindari. Jadi kakak bisa pakai yang ini yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang lainnya ini semua masih oke juga gitu ya. Jadi kalau saya sih preferensi pribadi saya menghindari
CV yang ada kotak-kotaknya gini karena takutnya akan terdeteksi sebagai image. Jadi tinggal dipilih saja mau yang mana. Itu untuk yang pertama ya, feedback pertama untuk Kak Eli. Lalu yang kedua adalah kakak kalau misalnya mau mengincar pekerjaan-pekerjaan yang di dalam negeri, seperti ini sudah cukup. Tapi kalau misalnya kakak mau ngincar pekerjaan yang di luar negeri, ini sebaiknya kakak tulisnya adalah Jawa Timur Indonesia. Kotanya nggak usah, gitu ya. Jadi misalnya nanti di biji-biji mereka di perusahaan saya, kalau misalnya kita buka internship, kakak mau daftar ya harus Jawa Timur Indonesia karena biji-biji dan mereka adalah perusahaan internasional, kita bukan perusahaan nasional gitu. Jadi kakak bisa diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya yang sekarang penting adalah Kak, LinkedIn profile harus ada, harus ada. Jadi kalau kalian belum punya akun LinkedIn, bikin sekarang. Itu wajib harus ada. Nah, kemudian bagaimana kalian masukin profile LinkedIn-nya? Masukinnya dalam LinkedIn seperti ini, ya. Dalam LinkedIn seperti ini, jangan di hyperlink, tetapi memang link yang aslinya. Itu. Bagaimana kalian bisa dapat profile LinkedIn seperti itu? Caranya, kalau yang udah punya LinkedIn, maka kalian bisa buka LinkedIn-nya. Kalian bisa klik ke Me di sini. Lalu kalian bisa masuk view profile. Nah, kalian bisa masuk di sini. Kalau kalian punya LinkedIn, linknya masih angka aneh-aneh gitu ya, misalnya linkedin.com/in/12347EFO, misalnya seperti itu bisa diganti, Kak. Nah, bisa diganti di sini, public profile dan URL. Ini kalian bisa ganti, sesuaikan dengan nama kalian. Misalnya, Kak Jalal bisa jadinya www.linkedin.com/in/Jalaluddin Suyuti. Itu bisa. Jadi personalize gitu ya. Jadi semuanya align. Jadi silakan public profiling ini diperbaiki juga. Nah, Kak Eli, ini harus ada nih di sini dan harus dalam satu garis ya. Harus ada dalam satu garis. Untuk penulisan nomor telepon, kayaknya kita bikin internasional aja, Kak. Jangan pakai 0, pakai +62, lalu pakai nama gitu ya. Jadi lebih general aja. Jadi bisa urutannya sudah boleh seperti ini, nomor telepon, email, lokasi, dan yang terakhir ini harus ada em, harus ada profiling in. Itu wajib. Oke. Kemudian kita masuk ke summary ya. Mahasiswa semester 6 program studi sastra Inggris di Universitas Brawijaya Madura dengan pengalaman sebagai staff research. Oke. Yang pertama adalah profile summary itu harus menjelaskan dua hal. Harus menjelaskan siapa kalian saat ini dan harus menjelaskan kalian mau jadi apa. Aspirasi kalian itu pada saat kalian sudah lulus atau misalnya ya udah kalian mau melamar ke pekerjaan-pekerjaan seperti apa, itulah aspirasi kalian. Jadi kalian bisa bikin dokumen terpisah di Excel misalnya untuk kalian untuk kalian list down sebetulnya pekerjaan-pekerjaan atau lowongan pekerjaan apa sih yang saya tuju selama ini. Kayak misalnya kakak tadi sudah share sebagai di penerjemahan gitu ya. Sebagai apa nih? Sebagai translator atau sebagai interpreter, sebagai research development, sebagai social media staff atau sebagai apa. Dan itu harus kalian masukkan ke dalam um, ke dalam summary kalian gitu. Jadi harus ada dua aspek itu, menjelaskan siapa kalian saat ini dan menjelaskan who you want to be, profesi apa yang kalian inginkan in the future gitu.
Nah, ini dari segi bahasa masih bisa diperbaiki lagi, Kak Eli, gitu ya. Dicari aja salah satu contoh lowongan pekerjaan yang ada di LinkedIn. Lalu kakak bisa gunakan prompt yang tadi saya sudah share untuk diperbaiki summary-nya, disesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang Kak Eli mau lamar. Lalu yang kedua, jangan pendidikan dulu. Saya paham kakak sekarang masih kuliah, tetapi pengalaman itu tetap harus muncul di atas, ya. Jadi setelah summary, itu kakak masuk ke pengalaman dulu. Nah, di sini kan kakak ada pengalaman organisasi, ada pengalaman volunteer ya. Oke, kalau misalnya kakak sudah ada internship, kayak misalnya tadi Kak Jalal sudah internship di UPP kakak, internship harus masuk ke pengalaman nomor satu. Oke. Saya stop sharing dulu. Saya akan share salah satu contoh CV yang kemarin saya sudah perbaiki. Nah, karena dia punya background itu itu sama kayak kalian masih eh, kuliah, tetapi pengalaman-pengalamannya sudah banyak. Nah, ini contoh CV yang sudah saya perbaiki, gitu ya. Jadi kalau kalian sudah melihat di sini, nah ini juga link ini masih salah, nanti saya akan ini lagi. Tapi nama, kemudian nomor teleponnya pakai +62, email, LinkedIn, kemudian lokasinya Yogyakarta, Indonesia. Karena memang dia ingin melamar ke organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan internasional. Kemudian kalian bisa lihat di sini dia menjelaskan tentang diri dia siapa, tetapi tidak menjelaskan sebagai saya mahasiswa di mana, saya belajar apa, saya pengalamannya apa, karena toh pengalaman nanti akan dijelaskan di section setelahnya. Tetapi dia lebih menjelaskan em, dia orangnya seperti apa. Nah, dia orang yang memiliki passion di education, di cultural exchange, di social empowerment gitu. Dan dia sudah memiliki dua tahun pengalaman, tetapi dia hanya fokus ke pengalamannya itu tentang apa sih? Pengalamannya managing collaborative project, community program, impactful content, lalu dia juga pernah stakeholder management, dia pernah mengkoordinasi event, dia pernah melakukan partnership, cross-sector partnership, dan kalimat terakhir, dia menjelaskan dia ingin menjadi sosok yang seperti apa. Dia ingin menjadi sosok yang bisa berkontribusi untuk dynamic inisiatif yang foster inclusive learning dan sustainable development. Itu. Jadi kalimat-kalimat sebelumnya bisa menjelaskan dia saat ini, tapi kalimat yang terakhir itu harus menjelaskan what kind of person that you want to be in the future. Lalu masuk ke pengalaman, kalau yang sudah punya pengalaman internship dan pengalaman pekerjaan ini harus masuk di awal gitu. Dan kalau misalnya kalian statusnya sama kayak kakak ini masih kuliah gitu ya. Jadi punya banyak nih pengalamannya, bisa di grup, bisa dibikin per grup gitu, pengalaman internship dan pengalaman bekerja bisa muncul paling atas. Lalu yang kedua adalah social project, yang ketiga baru masuk ke volunteering project. Lalu masuk ke event coordination. Nah, kenapa saya arahkan untuk bikin seperti ini? Karena lowongan pekerjaan yang dia ingin lamar itu fokusnya ke social project, cultural project, dan event project. Jadi saya arahkan untuk kita grupkan saja seperti itu. Lalu baru pengalaman berorganisasi seperti hima, klub-klub di perkuliahan itu baru munculnya paling akhir. Berarti kalau kita lihat ke Kak Eli, pengalaman volunteer ini harus muncul sebelum pengalaman berorganisasi. Organisasi itu di bawah itu ya, pengalaman organisasinya di bawah. Jadi volunteer dulu naik ke atas, baru pengalaman berorganisasi di bawah. Lalu setelah itu pendidikan baru muncul setelah pengalaman organisasi. Jadi urutannya
summary, pengalaman volunteer, pengalaman berorganisasi, lalu pendidikan. Itu nanti baru masuk ke informasi tambahan. Nah, ini jangan informasi tambahan, nggak apa-apa, bilang aja skill. Nanti baru kamu bisa apa namanya? Nah, ini bisa skill of interest gitu ya, bisa masukkan skill of interest. Kemudian kalau misalnya, nah ini kan nyampur-nyampur ya kakak, dari atas semuanya bahasa Indonesia, tetapi tiba-tiba di sini spoken and written communication, ada event management, ada teamwork, ini dalam bahasa bahasa Inggris. Pastikan konsisten. Kalau CV-nya pakai bahasa Indonesia, maka pakai bahasa Indonesia saja semuanya. Tapi kalau CV-nya mau pakai bahasa Inggris, maka pakai bahasa Inggris semuanya. Dan ini spoken and written communication dalam bahasa apa? Spoken and written communication in English, spoken and written communication in bahasa. Lalu apa profisiensinya? Kalau kamu cuma ngomong spoken and written communication, itu tidak menjelaskan apapun gitu. Jadi kayak misalnya apa kalau dia pakai di sini language-nya dia pakai hasil tes langsung. Hasil tesnya berapa? Nah, kalau saya selalu menyarankan kalau kalian ingin eh, tes bahasa Inggris yang tidak tidak berbayar, kalian ikutnya ini. Ya, itu tidak berbayar, tetapi hasil tesnya diakui seluruh dunia. Gitu. Karena untuk kalian ikut, kalian kan pasti nanti akan ikut TOEFL ya, itu kan biasanya menjadi persyaratan untuk kalian lulus S1. Tetapi biasanya Universitas Indonesia itu untuk TOEFL, persyaratan TOEFL kelulusan itu tidak setara dengan tes profisiensi bahasa Inggris yang diterima oleh perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau sebuah tes yang memang bisa diterima dimanapun, di perusahaan manapun kalian mau melamar, kalian pakai hasil tes bahasa Inggris yang berbasis CEFR. Itu saya sudah share juga di kolom chat. Kemudian Kak Eli di sini ada event management. Ini bukan skill kakak, ini event management adalah em, pengalaman pekerjaan. Nah, kakak event manajemennya di mana nih? Di 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 English Month misalnya. Nah, di sini misalnya mempersiapkan kegiatan apa gitu ya, itu harus masuknya di pengalaman, bukan di informasi tambahan, bukan di skill. Gitu. Kemudian yang penting lagi adalah ini secara bahasa harus diperbaiki ya, kakak nanti tinggal tinggal masuk ke Copilot untuk diperbaiki pointer-pointer dalam apa nih dalam pengalaman pekerjaannya. Lalu ini juga sekretaris aja pakai bahasa Indonesia aja kalau memang semuanya pakai bahasa Indonesia. Ini minta diperbaiki oleh Copilot. Kemudian yang paling penting lagi adalah result driven. CV itu sebaiknya result driven. Result driven itu contohnya seperti apa? Nah, misalnya ini, mencari ide dan mengembangkannya untuk inspirasi pembuatan konten. Oke, kakak hanya mencari ide saja atau kakak sampai ke membuat konten? Kalau hanya mencari ide saja, sebaiknya ini masih bisa dielaborasi gitu ya. Mencari ide pembuatan konten. Nah, konten apa dijelaskan? Misalnya eh, mencari ide pembuatan konten sosial media em, dibantu oleh generative AI dalam waktu setengah hari misalnya. Lalu pembuatan konten, kakak harus dijabarkan lagi membuat konten sosial media sebanyak 10 konten dalam bentuk carousel, reels, video, dan bla bla bla, itu dijelaskan em, di mana konten tersebut meraih engagement likes 200 likes.
Nah, yang gitu-gitu itu kalau misalnya ada itu sebaiknya dimasukkan kayak gitu. Nah, ini secara rutin tuh mending dijabarkan aja, Kak. Mengikuti kelas akbar English speaking sebanyak 10 kali dalam periode 2024 misalnya. Jadi, quantifiernya itu ada di CV kalian. Nah, ini kan misalnya ini kamu bikin event, English Month event. Dalam event itu, kalau ini mah kan sangat ini ya, Kak, sangat standar ya. Mending bahasanya bisa diganti eh, mempersiapkan kebutuhan administratif untuk keberlangsungan event, seperti itu. Atau misalnya melakukan apa tuh outreaching untuk event sehingga eventnya mendapatkan audience atau penonton sebanyak 500 penonton. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak sponsor sehingga bisa secure dana 10 juta untuk melaksanakan event ini. Nah, yang kayak gitu yang sebaiknya bisa dimasukkan ke CV kakak. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya masuk ke Kak Yanuar ya. Kak Eli, ada yang masih ingin ditanyakan? Silahkan sambil saya nunggu buka CV-nya Kak Yanuar. Kok nggak ke download ya, Kak? Oh, oke. Sama Kak Yanuar, ini template-nya ganti. Wajib, wajib ganti template-nya. Pilih salah satu dari sini. Nggak usah pakai foto, Kak, nggak apa-apa. Kalau mau pakai foto silahkan, tapi kalau saran saya sih nggak usah pakai foto, nggak apa-apa. Template diganti ya. Kemudian, oke. Kalau saya pribadi preferensi sama ya, kayak tadi Kak Eli, ini mah nggak usah, Kak, merupakan mahasiswa aktif bla 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 sih sebaiknya nggak usah. Saya tertarik ini nanti kalimat terakhir, Kak, jangan di kalimat pertama. Nah, kalau misalnya Kakak punya kemampuan dalam jaringan pengembangan, ada nggak website yang sudah Kakak em, buat gitu ya? Kalau misalnya ada yang sudah bisa Kakak buat, ini em, bisa dimasukkan ke situ. Tuh, bentar ya. Kita coba masukkan ke sini. Untuk presensi sudah mulai di-share ya oleh Kak Salsa, jadi bisa bareng-bareng, kalian ini. Oke. Nah, dari sini kan sudah ada perbaikan ya, Kak. Kalimat terakhirnya tuh sudah menjelaskan bahwa kamu tuh orang yang ingin seperti apa sih di kedepannya. Bahwa kamu adalah orang yang ingin berkomitmen, berkontribusi dalam proyek-proyek teknologi yang inovatif dan juga berdampak. Yang tadinya ada di kalimat kedua, akhirnya menjadi kalimat terakhir gitu ya. Jadi Kak Yanuar ini bisa dipakai, tetapi saran saya ini masih harus diperbaiki kembali sesuai dengan lowongan pekerjaan ataupun lowongan internship yang ingin kamu tuju. Tempat tanggal lahir Kak ini nggak usah, alamat nggak usah Kak, dibuat setidaknya kayak Kak Eli gitu ya, nomor handphone, pokoknya seperti ini, nama, nomor handphone, email, kota, lalu LinkedIn profile. Jadi Kakak juga di sini belum ada LinkedIn profile, harus ada. Secara keseluruhan format harus diperbaiki, pendidikan juga apa namanya bisa di bagian akhir. SMA nggak usah ada Kak, langsung ke S1 saja. Jadi SMA tidak usah ada. Ini kemampuan
Nah, sama ya Kak, pengalaman kerja harus muncul dulu. Jadi ini jelas harus diperbaiki, pendidikan turun ke bawah, yang muncul pengalaman kerja dulu, dan ini harus dijelaskan Kak, jangan cuma internship gini-gini aja. Harus dijelaskan dalam pointer, Kakak tuh ngapain aja selama internship. Itu ditulis dulu pakai bahasa sendiri, ditulis sebanyak mungkin kamu ngapain aja selama internship di sini, nanti baru secara bahasa kita minta bantuan ke Copilot. Jadi pengalaman kerja harus muncul pertama, lalu setelah pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi lalu muncul, sama pengalaman berorganisasi juga kakak harus ada pointersnya ngapain aja di organisasi tersebut. Kemudian untuk yang pengalaman selama SMA, jangan dimasukin Kak, udah pengalaman selama kalian di perkuliahan aja, kecuali kalian sama sekali tidak ada berorganisasi pada saat kuliah, ya sudah tidak apa-apa dimasukkan. Tapi kalau kamu punya banyak pengalaman berorganisasi selama berkuliah, udah fokus di pengalaman berorganisasi sebagai kuliah aja. Kemudian Kak, kamu kan di sini banyak banyak kamu punya role ya dalam kamu berorganisasi. Kamu sebagai koordinator event organizer, kamu sebagai staf khusus Kementerian Dalam Negeri, kamu sebagai koordinator divisi Kominfo. Kalau memang kamu memiliki role, memiliki peran pada saat kamu berorganisasi, dimasukkan saja ke dalam pengalaman kerja. Ya, kecuali kamu hanya sebagai anggota, itu baru kamu masukkan sebagai pengalaman berorganisasi. Ya, karena pada saat kamu melamar kerja, kita akan lihatnya pengalaman kerja kamu, nggak akan lihat pengalaman organisasi. It's just nice to have pengalaman organisasi itu. Jadi kalau memang kayak ini nih sebagai anggota doang, oke ini kamu masukkan sebagai pengalaman berorganisasi. Tapi yang lain-lainnya yang memang kamu memiliki peran, kamu masukkan sebagai pengalaman kerja. Dan dijelaskan apa saja yang kamu lakukan pada saat kamu bekerja dalam posisi ini. Jangan lupa kuantifiernya itu harus dimasukkan juga, gitu ya. Jadi pengalaman kerja naik ke atas, setelah pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, lalu pendidikan, lalu sertifikasi. Nah, ini Kak, Kakak sertifikasinya di hyperlink aja. Ini karena kita pengen tahu kamu sertifikasi ini tuh sertifikasi standar apa. Kamu sertifikasi standar universitas, kamu sertifikasi standar industri, kamu sertifikasi standar nasional. Atau sebetulnya ini sertifikasi apa gitu. Kita harus dijelaskan lagi. Itu kalau misalnya ada link yang bisa kamu hyperlinkkan ke ke bukti sertifikat kamu, itu bisa dimasukkan di hyperlinkkan. Kalau ada nomor sertifikasinya, nomor sertifikatnya itu dimasukkan juga. Jadi lebih bagus. Nanti baru kemampuan interpersonal dan teknikal ini baru masuk ke paling akhir. Ya, kemampuan ini baru masuk ke paling akhir. Itu. Feel free kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari Kak Yanuar. Izin tanya. Ya. Kalau misalnya kan tadi kan udah di hyperlink nih. Di hyperlink untuk sertifikasinya. Nah, kalau misalnya di pengalaman organisasinya di hyperlink untuk sertifikatnya itu apakah boleh atau gimana? Kayak pengalaman organisasinya nanti dikasih hyperlink juga untuk sertifikatnya atau enggak? Kayak misalnya Google Developer ini, GDS ini Google Developer. Nah, kita kan ada sertifikat yang sudah di Google kan. Itu boleh di hyperlink kan nggak atau? Oke, paham. Kalau saran saya, selama dia masuk ke dalam pengalaman kerja, lebih baik kamu menjelaskan kamu ngapain aja pada saat kamu role ini. Sertifikatnya, sertifikatnya tidak usah dimasukkan. Karena kalau misalnya sertifikatnya hanya sertifikat sebagai kamu koordinator event organizer, it doesn't work. Kurang ada nilainya, kurang ada value-nya. Kecuali misalnya kamu punya sertifikat artificial intelligence dari Google.
atau sertifikat Azure Development dari Microsoft, itu kamu masukin ke sertifikasi karena itu standar industri. Jadi point of view-nya adalah yang kamu masukkan ke dalam sertifikasi adalah sertifikat-sertifikat yang sifatnya standar industri. Bahkan sertifikat webinar kayak gini, kamu kurang-kurangi. Kurang-kurangi dalam artian kamu banyak nih ikut webinar kan, banyak banget kan. Tetapi mana nih yang kira-kira menjual dan kira-kira cocok dengan lowongan pekerjaan yang kamu tuju. Kalau misalnya sertifikatnya sertifikat ikut webinar apa namanya? Ikut webinar rekrutmen, tapi background kamu adalah orang teknik, kan nggak nyambung ya, itu yang gitu-gitu jangan dimasukin. Tapi misalnya sertifikat ikut webinar artificial intelligence dari Microsoft misalnya, nah, itu nggak apa-apa dimasukin. Jadi kamu harus bisa menimbang-nimbang juga sertifikat mana yang oke dimasukin untuk menambah value kamu dan mana yang ya udah kamu take out aja karena keterbatasan halaman juga. Kamu maksimal 3 halaman gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Saya akan Kak Jalal, kita akan masuk ke Q&A aja ya. Aku baca pertanyaan di kolom chat ya. Baik, Kak. Oke. Paling mengingatkan juga untuk apa namanya untuk presensinya di isi linknya tadi sudah di-share oleh Kak Salsa. Soalnya kalau kalian nggak isi presensi nanti tidak dibuatkan sertifikatnya gitu. Jadi pastikan kalian isi presensi. Oke. Saya masuk ke pertanyaan dari atas ya, dari Kak Fajar. Kalau ingin apply ke perusahaan lokal, sebaiknya CV menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kamu harus riset lagi. Kalau perusahaannya benar-benar murni perusahaan lokal, pakai bahasa Indonesia aja, Kak. Takutnya HR-nya nggak bisa bahasa Inggris, kamu kirim CV bahasa Inggris, malah dia males baca gitu kan. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Tapi kalau misalnya setelah kamu riset, ternyata perusahaannya perusahaan Indonesia, tetapi kok pekerjaan dia atau klien-kliennya dia, klien-klien internasional ya banyaknya. Nah, berarti dia adalah perusahaan lokal yang eh, cross cultural gitu, maksudnya cross region, dia juga melayani klien-klien luar negeri, itu nggak apa-apa pakai bahasa Inggris untuk add value kamu gitu. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia, aman sih bahasa Indonesia aja kalau memang perusahaan di Indonesia. Kemudian dari Kak Prilianti, internship pas SMK, Pak. Kalau misalnya pengalaman kerja kamu masih sedikit dan itu satu-satunya pengalaman internship yang kamu punya, dimasukkan aja, Kak. Karena either way pengalaman internship itu value-nya lebih tinggi dibandingkan pengalaman berorganisasi. Itu karena kan internship itu kan konteksnya ya yang saya tadi sempat bilang untuk memberitahu bahwa eh, inilah dunia pekerjaan itu seperti ini gitu kan untuk kasih kalian pengalaman dunia pekerjaan seperti apa. Jadi kalau itu satu-satunya internship yang kamu miliki nggak apa-apa dimasukkan aja tapi sesuai timeline ya. Artinya kalau memang itu terjadinya pas SMK ya masuknya paling bawah gitu, jangan dimasukin paling atas. Paling atas itu yang paling tanggalnya paling deket ke sekarang. Semakin ke bawah semakin lama gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Dania. Ikut volunteer dan project apakah bisa digabung? Iya, betul. Volunteer dan project bisa digabung dalam satu section saja. Em, jadi hanya 3 section, working experience, education, dan relevant project and initiative. Yes, betul. Education yang muncul terakhir ya, Kak. Jadi working experience, relevant project and initiative, baru kamu masuk ke education. Tuh. Pengalaman ikut course masuk ke mana, Kak? Course-nya apa nih, Kak? Kak Mila. Course, kalau course bahasa Inggris, kalau saran saya sih mendingan Kakak ikutan tes IF tadi. Karena lebih result gitu loh. Karena pada saat kamu masuk ke dunia pekerjaan tuh kita mau ngelihatnya result apa sih yang kamu sudah punya gitu. Kita result driven. Jadi kalau misalnya tadi course-nya course kursus bahasa
bahasa asing gitu ya. Kalau kamu bisa ikut tes profisiensinya, lebih baik yang dilampirkan adalah hasil tes profisiensinya. Gitu. Kalau sudah pernah dari Kak Awaliyah Putri, kalau sudah pernah memiliki pengalaman kerja di sebelum kuliah, tapi pekerjaannya oke, berarti kalau saya bisa menyimpulkan kakak mau shift karir gitu ya. Kalau memang itu satu-satunya pekerjaan yang kakak sudah pernah lakukan, nggak apa-apa dimasukin aja. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, pada saat kakak sudah berhasil shift karir, lalu kakak sudah memiliki pengalaman pekerjaan eh, di apa namanya di jalur yang baru, itunya bisa dihilangkan. Dan kalau bisa ada satu kalimat atau dua kalimat dan persiapkan saja pada saat kamu interview em, value-value apa yang kamu dapatkan di pekerjaan sebelumnya meskipun itu berbeda bidang, tetapi kamu harus bisa menunjukkan bahwa pekerjaan sebelumnya yang beda bidang itu tetap memberikan value untuk diri kamu yang akhirnya menjadi skill transferable skill yang juga akan berguna di pekerjaan kamu yang baru ini. Gitu. Jadi you make the connection. Gitu, Kak Dewi. Ya, kita sudah hampir kehabisan waktu, Kak. Maaf ya. Ya, Kak, nggak apa-apa diisi saja untuk presensinya ya, untuk pertanyaannya. Silahkan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, saya kembalikan ke Mas Jalal sebagai MC dan moderator. Teman, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, Kak Malasari, ini ada satu dari UPAPKK yang ingin bertanya, Kak. Oke, silahkan. Ya, izin Bu. Ini kameranya pakai manual ya, aja tapi pakai kupa. Nah, eh, kalau misalnya nih ya, Bu, kan tadi setelah saya lihat kan sebenarnya kalau bisa saya apply di dua dua job yang pertama di khusus bidang saya teknik informatika dan di misalnya kalau misalnya saya apply di lain eh, di luar job itu kayak misalnya saya bisa nge-event dan lain-lain. Nah, itu boleh kan nggak Bu? Misalnya itu di atas di pendahuluannya dia yang kata-kata itu boleh nggak kita sesuaikan dengan apply job yang kita punya gitu. Terus uh, misalnya kan kalau misalnya saya event kan nggak perlu tuh sertifikasi dan lain-lain. Apakah itu perlu dihapus atau enggak harus diinputkan juga gitu. Kak, sorry, boleh diulangi nggak suaranya rada jauh, eh? Oh iya Pak. Jadi kalau misalnya kita uh, apply di job yang berbeda itu berarti harus diganti menyesuaikan job-job yang sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Kalau Oh, misalnya sertifikasinya itu berarti kan misalnya tadi yang ada yang teknik informatika gitu, ada yang event. Nah, itu boleh disesuaikan atau gimana? Atau tetap kita include-kan tapi mungkin prioritasnya tidak disebutkan paling atas atau gimana gitu. oke. Yang pertama idealnya memang iya Kak, satu lowongan pekerjaan satu CV. Karena kan kita tidak tahu ya perusahaan mana yang sudah pakai AI dan perusahaan mana yang masih screening secara manual. Kalau misalnya perusahaan itu pakai AI kan otomatis yang paling mendasar mereka lihat dari keyword-keyword yang mereka masukkan ke dalam iklan lowongan pekerjaan tersebut. Itulah kenapa akhirnya kalau bisa satu CV satu lowongan pekerjaan itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya apa namanya em, lowongan yang kamu tuju terlalu jauh berbeda, itu yang em, harus kamu perhatikan gitu loh. Kayak tadi ada kakak yang mau switch switch bidang gitu ya. Sebetulnya backgroundnya apa, tapi dia mau bekerja di bidang apa. Itu yang kalian harus perhatikan lagi untuk bagaimana dibuat koneksi
Sehingga ya jangan sampai si pengalaman-pengalaman yang udah kamu dapatkan di bidang sebelumnya itu jangan sampai nggak ada value-nya sama sekali gitu loh. Jangan sampai dinilai bahwa itu tidak memiliki value. Kemudian kalau terkait dengan sertifikat, kalau misalnya satu lowongan A, satu lowongan B, keywordnya berbeda, itu nggak masalah. Lalu kalau misalnya, sorry, kalau bidangnya sama kan sebetulnya nggak ada masalah juga. Si sertifikat-sertifikat itu bisa langsung kalian tetap masukkan kan, nggak harus dipilih-pilih. Tapi kalau memang misalnya bidangnya atau tipe lowongan pekerjaannya sangat amat jauh berbeda, bisa dipilih-pilih bisa dipilih-pilih sesuai dengan mana relevan. Kalau memang kamu ngelamar pekerjaan sebagai developer, apa namanya, tapi kamu ngelampirin sertifikatnya sertifikat less makeup misalnya, ya itu kan nggak nyambung, ya udah di take out aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa pilih-pilih, lebih baik seperti itu sih. Jadi kita bisa 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 lihat yang menurut saya, karena kalian semua fresh graduate ya, yang menurut saya sertifikat-sertifikat yang tetap bisa dikonsiderasikan untuk tetap kalian masukkan meskipun tidak satu bidang adalah sertifikat yang sifatnya social and cultural engagement. Pengalaman kalian bersosial dan cultural engagement itu akan sangat bermanfaat kalau kalian ingin terjun ke perusahaan luar negeri untuk nunjukin bahwa kalian bisa adaptasi di sebuah lingkungan dengan budaya-budaya yang berbeda. Itu kalau itu nggak masalah, tetap dimasukin di semua lowongan pekerjaan yang kalian mau tuju. Tuh, semoga menjawab, Kak. Tadi saya nggak tahu namanya siapa. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi kali ya, Kak Jalal, sebelum kita tutup dari Kak Dania di kolom chat. Banyak ikut proyek dan organisasi, maksimal nulis pengalaman itu berapa tahun ke belakang, karena kebetulan sangat relevan dengan posisi. Hmm, kalau oke, CV kalau misalnya kamu masukin semua, CV kamu sudah berapa halaman? Itu satu, gitu ya. Kalau misalnya CV-nya sudah lebih dari 3 halaman, ya mau tidak mau harus kamu pilih-pilih, gitu. Terus em, apa namanya? Sebetulnya jarang perusahaan yang lihat pengalaman ketika kalian SMA. Kalaupun kalian mau masukin yang SMA kelas 3, yang paling kelas 3 aja. Kelas satu kelas 2 tuh, em, karena kan beda ini Kak, beda scale, beda skala. Beban pekerjaan di industri sama beban pekerjaan pada saat kakak masih SMA kelas satu, skalanya berbeda gitu ya. Jadi itu sih lebih ke pertimbangan itu. Jadi kalau misalnya kakak CV-nya sudah hampir mepet-mepet di 3 halaman, ya sebaiknya yang pengalaman SMA kelas satu kelas 2-nya nggak usah dimasukkan meskipun dia relevan dengan posisi yang ingin kamu daftar. Kalau yang paling recent itu um, akan lebih oke. Oke, silahkan saya kembalikan ke Kak Jalal sebagai MC. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita cukupkan sampai sekarang karena kita keterbatasan waktu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu Malasari Lala, atas pemaparan materi yang luar biasa dan tentunya sangat inspiratif seputar pemanfaatan artificial intelligence dalam pengembangan diri dan persiapan memasuki dunia kerja. Dan Alhamdulillah, sesi diskusi dan tanya jawab telah berlangsung dengan baik dan interaktif. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan pertanyaan yang membuat acara pagi hari ini berjalan dengan baik. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita semukan pada sesi webinar ini. Yang perlu kita ketahui bahwa artificial intelligence itu memiliki peran besar dalam mendukung proses pengembangan diri kita.
seperti membangun portofolio digital, melakukan personal branding, dan menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri yang akan kita butuhkan. Dan selanjutnya dalam proses job hunting, pemanfaatan teknologi dan artificial intelligence itu dapat mempercepat kita dalam menemukan peluang kerja yang relevan, menyusun CV, hingga melakukan simulasi wawancara. Dan tak lupa juga, penting bagi mahasiswa dan fresh graduate itu untuk mulai adaptif adaptif terhadap tools digital, di mana mengikuti perkembangan teknologi serta terus mengasah soft skill dan hard skill kita yang tentunya hal itu akan dibutuhkan di dunia kerja. Dan harapannya setelah kegiatan ini, teman-teman semua semakin termotivasi lagi untuk menggunakan dan mengaplikasikan artificial intelligence dalam proses pengembangan karirnya, serta mampu menjadi pribadi yang siap bersaing secara profesional. Saya Jaludin Syuti selaku moderator sekaligus mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, seluruh narasumber, peserta, dan pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Dengan demikian, acara resmi kami tutup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan dalam sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh hadirin yang terlibat untuk menyalakan kamera selama beberapa menit ke depan, karena kita akan mengambil gambar. Dan kepada panitia yang bertugas, disilakan. Izin, Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk menyalakan kamera selama beberapa menit ke depan. izin untuk teman-teman. Aku bentuk screenshot ya dari sini. Izin untuk slide 1, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Sudah. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam sesi dokumentasi. Dengan ini, seluruh rangkaian acara resmi selesai dan sampai jumpa di kegiatan Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin dapat meninggalkan Zoom meeting karena acara telah berakhir. Terima kasih, Kak Jala. Terima kasih banyak, Kak Malasari. Terima kasih, Kak.